Saat aku ikut persami ya Wak, aku pun ikut camping di sekolahan. Seperti biasa bersama temanku ya, ada Judin, ada Dedi dan ada Ayar. Kami pun pasang tenda, diajarkan oleh guru kami. Lalu acara pembukaannya dengan api unggun. Nah waktu ada acara lintas alam, tanpa sengaja kami memasuki hutan rambung. Kami tak sengaja menginjak-injak sebuah makam tua atau makam keramat sampai patoknya patah. Dan tiba-tiba waktu kami tidur di tenda kami digoyang-goyang Wak. Kami kira gempa. Saat bangunnya si Judin, dia terkejut dan menjerit, "Pocong!" Kami pun terbangun semua. Sejak kejadian itu, pocong itu pun terus mengikuti kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Wak ya. Pastinya senang ya Wak ya ketemu dengan kita M360 Channel. Seperti yang Wak tahu ya, channel kita M360 Channel sebuah channel yang menyajikan sebuah hiburan, cerita horror story, kisah nyata yang aku alami sendiri Wak. Oke Wak. Nah Wak, malam ini aku akan menceritakan lagi cerita horror story kisah nyata yang aku alami sendiri Wak. Tapi tunggu Wak, jangan lupa like dan subscribe-nya dan tombol loncengnya. Malam ini aku akan menceritakan cerita horror story kisah nyata yang aku alami sendiri yang berjudul Saat Persami di Sekolah Aku Diikuti Oleh Pocong. Inilah ceritanya Wak. Oke, cerita diawali saat sekolah mengadakan persami dan aku didaftarkan juga dan oleh teman-temanku. Seperti biasa ya ayah, ada 3 teman akrabku itu, ada Judin, Ahyar, dan Dedi. Dan kami didaftarkan oleh guru untuk mengikuti persami. Sebenarnya aku nggak suka pramuka, tapi karena guru bilang ini nilai tambahan. Ini nilai tambahan Cil, kau harus ikut gitu. Jadi nanti ditambahkan waktu bagi rapot terakhir ini. Waktu ini kan ujian mau terakhir kelas 6 Wak. Jadi aku pun ikut kan. Nah aku pulang itu Wak, aku beritahulah sama istri Pak Rambi. Nah sampai rumah aku bilang, "Wak, aku disuruh ikut persami," gitu ya kan. Dibilang sama istri Pak Rambi, "Ya udah ikut aja Cil, tapi aku nggak ada baju pramuka." Aku bilang, "Kan selama ini aku nggak pernah ikut pramuka." "Ya udahlah, besok kita cari," gitu kan. Siapa aja yang ikut? Judin, Dedi, Ahyar, semua suruh ikut. Ya udahlah, besok kita beli di pajak gitu dibilangnya ya kan. Udahlah, karena aku pun nggak biasa Wak, belum pernah memang ikut pramuka, gimana pramuka itu nggak tahu Wak, ya kan. Jadi kita pulang sekolah itu aku istirahat seperti biasa, tidur siang. Nah udah bangun siang, datang si Judin ke rumah. Dia nanya sama aku, "Wak, kemana Cil? Ikut nggak kau persami?" "Aku ikut, dikasih," bilang. "Tapi aku belum ada baju," aku bilang gitulah. "Kau kemana Din?" "Aku bapakku nggak ngasih," katanya pertamanya. "Loh kenapa?" "Nggak tahu, mau marah-marah," katanya. "Kenapa ikut-ikut kayak gitu?" katanya. "Nggak perlu," gitu. Terdengarlah sama istri Pak Rambi, dibilangnya lah, "Udah aku ikut aja Din, nanti soal bapakmu Wak yang ngurus," gitu dibilangnya. "Betul Wak," gitu. Seneng lah Judin ya kan, ikutlah pulang. Judin kan bawa baju apanya Wak, dia udah punya baju pramuka. Nah dia udah punya, dibelikan sama ibunya. Jadi balik lagi ke rumahku Wak. Tuh apa katanya, Wak, bajuku kusimpen sini aja ya, nanti kalau mau persami aku berangkat sama Kancil sama-sama. Nah biar nggak ketahuan bapak," gitu dibilangnya. Padahal udah dibilang sama istri Pak Rambi, nggak perlu takut, nanti Wak yang ngatur, gitu dibilangnya lah. Tapi saking senengnya ya udahlah,
Sore itu kami bermain berdua, ya kan? Seperti biasa anak-anak bersepeda kami mau ke rumah Hayar. Rupanya Hayar pergi sama orang tuanya. Ya udahlah kami balik ke rumah. Nah, ke rumah sampai rumah cerita kami kan. Aku bilang lah itu cemana ya persami itu apa gitu. Aku belum tahu dulu Wak, persami itu apa. Dibilang Judin coba tanya Kak Fitri. Itulah pas Kak Fitri di rumah ini kan Wak. Di rumah dia tanya lah, masuk kami ke dalam kan. Kak, apa Cil katanya. Persami itu apa Wak? Apa Kak? Aku bilang. Oh, itu namanya perkemahan Sabtu Minggu katanya. Apa itu perkemahan? Aku bilang gitulah, ya kan? Bodoh kau Cil lah, gitu. Camping, kemah-kemah itu pasang tenda. Nanti kalian disuruh pasang tenda di sekolah-sekolah itu. Sekolah nyuruh, iya, semua. Ya. Oh yaudah ikuti aja, nggak apa-apa, kata Kak Fitri kan. Jadi karena belum tahu ya kan, bingung lah kami nih kan. Udah ikut aja, kata Fitri. Ya. Udah kami kan. Sampai malam lah kami berdua sambil makan ubi goreng disediain nama istri Pak Rambi kan. Baik kemalaman. Sebelum malam Judin permisi pulang. Keesokan harinya pun Wak, keesokan harinya nih sekolah lah didata ulang lagi kan, kumpul untuk kepastian siapa yang ikut untuk persami gitu. Padahal persami ini akan diadakan seminggu lagi. Jadi didaftar ulang ya kan, suruh tunjuk tangan siapa yang ikut dan dibolehi oleh orang tuanya karena udah dikasih surat-surat Wak. Nah, nanti ditandatangani sama orang tuanya supaya itu dinyatakan bahwasanya anaknya boleh mengikuti kegiatan persami di sekolah. Daftar kami ya kan. Yang lainnya senang Mbak, senang. Oh, senang mereka, tapi aku bingung ya kan. Aku kan nggak pernah tahu ya kan. Ya udah aku kasih lah apa kan nama aku kan, baru dikasih sama guru apa selembar itu untuk nanti ditandatangani sama orang tua gitu. Nanti baru gurunya bilang nanti kalian sampai rumah kasih orang tuanya ini ya kertas ini ya, nanti suruh tanda tangan, besok bawa lagi ke sekolah. Nah, ini berarti orang tuanya setuju kalau kalian ikut persami di sekolah gitu katanya Mak, kata guru kami. Iyalah mana kan, udah main-main lah kami kan. Waktu istirahat bunyi itu lonceng, tapi lonceng dulu kan masih pakai apa besi gini dipukul itu Wak. Teng 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 teng, ada apanya Wak, petugasnya itu biasanya PS, penjaga sekolah, dipukul dah keluar main-main lah kami ya kan. Yang lain tuh pergi ada yang beli jajan apa kan, kami nggak. Aku bilang wih sini dulu kita ke belakang yuk, aku bilang gitu. Ngapain sini, kumpul lah kami berempat kan. Aku bingung, aku bilang apa itu camping kemah, aku bilang gitulah sama 3 kawan. Datang Judin, alah itulah Celin bilang Kak Fitri pasang tenda nanti kita di sini di sekolah, kata Judin lah. Nah Dedi kan udah biasa ikut pramuka. Nah jadi dibilangnya alah Cel gak apa-apa itu persami itu kita nanti di sini tidur di sini pasang tenda rame nanti Cel, katanya gitu. Hai betul kok Ded gitu. Iya nanti siapa yang pasang tenda, kita nggak pandai, nanti dipasangkan tuh sama apa guru-guru kita atau apa nama pembina katanya gitu, kakak pembina. Oh ya udahlah ikut aja Cel, kita satu grup, nanti kita daftar satu grup gitu. Oke bilang kan, udahlah kami biasa Wak kan pakai tangan ini apa kebiasaan kekompakan gitu. Jadi ya kalau kompak udah saling rangkul tangan gini. Oke kompak kami kan, udah main-main lah kami biasa main guli. Kami tantang semua tuh anak-anak sekolah main guli, kami berkawan. Jadi CS-nya jadi lawan sama yang lain, menang kami jual guli itu Wak. Nah siapa yang mau beli, dulu kan masih 500 1000 gitu kan. Itu 500 dulu 5, 1000 10 dulu gitu kami jual. Itu udah uang terkumpul kami baru jajan, pulang sekolah kami jajan gitu Wak. Itulah cari uang kami dulu Wak, main guli
taruhan gitu Wak, kan main apa dulu di dalam lingkaran, main cash, namanya main cash. Nah kalau kami menang kami jual gulinya, kami pun pulang Wak, ya kan. Nah, pulang bersepeda nih, pulang bersepeda kan. Terus biasa kami nongkrong di pertigaan dekat rumah Ahyar. Karena uang kami banyak tadi tuh kan, jual guli, beli es lah, kami beli es Marcona, beli jajan gitu, puas-puas sih, habis-habisi kami. Gitu kan, udah kenyang, mandi sungai sebentar. Ayo weh, pusing satu, belakang rumahmu aja Cil, gitu dibilang si Dedi. Udah yuk, dibilangnya. Pulanglah kami ke rumah kan, seneng dah. Cagak kereta, cagak sepeda BMX kami kan. Ditanya sama istri Pak Rambi, loh kenapa nih kok buru-buru gitu kan. Assalamualaikum, salam, masuk aja kan tuh, ganti baju, bilang, Wak kami mau mandi sungai belakang. Ya hati-hati, jangan malam-malam, awas kok malam ya, awak susul nanti jam 4 pulang kalian, gitu dibilang. Udahlah, udah bak jajan tadi nih, bak jajan masih sisa lagi, ku ambil lah es di kulkas. Nah, 1 botol ku ambil, udah belakang kami nyantai kami kan, sampai di sungai kami berendam kan. Itu kebiasaan kami ya, berendam berjejer sambil lanjut menciprat-cipratan air gini kan, bercanda-canda lah. Kami menceritakan apa yang nanti besok kami lakukan, apa yang kami akan kerjakan, apa yang kami perbuat besok gitu. Jadi kami membahas tentang persami ini. Lagi asik kami main Wak, kami terlentang gini Wak, terlentang kan dengan kaki berjejer 4 gini di sungai. Nah sungai itu kan jernih Wak, walaupun nggak dalam, hanya sedengkul. Bagi kami itu hanya sedengkul. Tidur nyantai kami, geletak gitulah, belum tidur kan. Nah mata Judin ini ngeliat ke ujung gini. Cil, apa itu? Mana tuh? Gitu kan, tengok kami gini kan, wah ular itu, ular, kami bilang gitu kan. Ular itu, ayo kita main-main nih. Jangan, kata Dedi, ini ularnya besar, ini ular piton ini gitu, nanti kok dibelit lagi Cil kayak dulu, katanya gitu dibilangnya kan. Kau sok tahu kau, bilang. Iyalah, berita kau kan udah heboh dulu, masih kecil dililit ular. Jadi Wak, kalau Wak yang belum tahu kisah aku dulu umur 4 tahun dililit ular, tonton ya Wak ya, part yang pertamanya. Nah di situ aku 4 tahun setengah aku dililit ular hampir mati Wak gitu. Jadi kawan-kawan kan udah tahu Wak kisahku, gitu aja. Mereka mengejeknya gitu Wak. Udahlah, kami sibuk kan bangun, kami cari kayu Wak, kayu panjang. Nah ular tuh kami kelempari Wak, bang dilempar pakai batu sama Judin. Udah mau lari dia, pakai kayu kami main-main nih Wak, tarik ekor sama Judin dilepas. Nanti kalau dia balik gini, pukul sama Dedi pakai kayu, gitu, lari lagi, tarik lagi sampai lemas. Udah kami biarin nganyut di sungai itu Wak. Itulah kami Wak, suka main-main tah yang aneh-aneh gitu Wak. Udah senang gitu Wak. Udah sore jam 3, udah sore udah mau asar nih, pulang kita. Pulang lah, daripada kena marah sama istri Pak Rambi, pulang kami Wak. Nah Wak, tibalah waktunya saat mau persami di hari Kamis. Suruh guru untuk mempersiapkan barang-barang yang akan dibawa. Nah ditulis itu apa aja yang dibawa, baju pramuka, baju ganti, terus bantal gitu kan untuk tidur kan. Tenda udah disediakan sama guru. Nah jadi kami hanya membawa barang-barang yang diperlukan nanti gitu. Kami tulis tuh kan, kami apalah bilang, weh mana weh bawa bantal semua kita. Nah gini aja, kata Dedi kan, gak usah bawa bantal, kita bawa aja guling panjang, nanti kita tidurkan sama gitu, jadi nggak perlu banyak kita bawa barangnya gitu dibilang. Jadi baju aja, bawa baju gitu kan, udah sama sabun mandi, sabun cuci gitu dia bawa. Oke. Nah di sini Wak, kami itu jadikan satu kelompok.
Nah, satu kelompok itu ada 6 orang. 6 orang, satu kelompok 6 orang, dan aku menjadi satu kelompok dengan kawanku ditambah 2 kawan lagi, jadi 6. Nah, pulanglah kami ke rumah untuk bilang sama masing-masing orang tuanya, bahasanya suruh bawa bantal, bawa alat-alat mandi gitu, terus bawa Indomie, bawa makanan gitu kan, sama bawa beras, suruh bawa beras Pak dulu. Entah untuk apa nggak tahu aku dulu gitu kan. Udahlah, setuju kan. Nah, jadi udah selesai kan. Besoknya aku diantar sama Pak Rambi karena bawa barang. Nah, aku diantar. Sebelum berangkat aku suruh ke rumah Judin untuk pergi sama. Nah, bilangnya sana jemput Judin, nanti dia nggak ada yang ngantar gitu kan. Udah jemputlah Judin, jemput, dah bawa barang bawain juga. Nah, Pak Rambi ini kan supir truk, ada truk di rumah gitu, truk sendiri, cuma kerja di PKS dengan truk sendiri. Diantarlah aku sama Pak Rambi kan, sama Judin, dan permisi nih sama istri Pak Rambi, bilang, Pak aku mau apa persami itulah gitu, aku bilang. Ya, tapi jangan nakal kau, jangan nyusahin guru, ingat jangan nakal ya Pak. Salam lah, cium tangan istri Pak Rambi kan, dah dikasih uang jajan untuk pegangan. Berangkatlah, Judin pun kasih uang jajan sama istri Pak Rambi, karena kan Judin ini bapaknya bedongki kali tuh. Nah, pelit gitu Pak, mau ngasih jajan sama anaknya, bedongki lah bahasa kami. Jadi dikasih, dah naik kami permisi dengan apa, mobil truk bawa sawit biasanya. Nah, di perjalanan ditanya sama Pak Rambi, nanti kau di sana jangan nakal, jangan nyusai guru ya Cil. Ya Pak, aku bilang kan, ikuti aja arahannya, itu biasanya cuma camping-camping nyanyi-nyanyi gitulah, kata dia. Oh gitu ya Pak. Iya. Sampai apa, kami ketemu sama orang tuanya Ahyar, klekson-kleksonan lah, tin. Oh, berangkat udah bareng terakhir Pak. Nah, kalau ini kan bapaknya Ahyar ini seorang staf admin di PT Sopmindo, jadi masih ada fasilitas kendaraan dari perusahaannya diantar. Nah, baru sampai rumah Dedi pun kami angkat selama Pak Rambi, ayo ikut sekalian naik truk. Udah diantarlah ke sekolah, diseberangkan. Sampai sekolah, Pak Rambi bilang sama guru aku, Pak, titip anak-anak kami ya, itu dibilangnya, jaga jangan sampai terjadi apa-apa, karena baru sekali ini si Kancil ikut persami ya Pak gitu. Berangkatlah Pak Rambi ke tempat kerjanya. Nah, tinggallah kami kan, baru dikumpul ini semua sama guru-guru ya kan, dikasih ketentuan dan syaratnya, dan apa-apa yang ini udah ditulis satu kelompok disebut, kelompok ini di sini, kelompok ini di sini. Udah barang-barang ditaruh dulu, masuk ke sekolah ke lokal dulu, baru cerita gurunya. Persami ini adalah menceritakan kalau Persami ini adalah sebuah perkemahan untuk belajar camping, untuk belajar mengenal alam, untuk belajar mandiri, untuk belajar supaya hidup dengan alam gitu. Oke lah, mantuk aja lah kami kan. Wah, aku lagi kan nggak tahu, mantuk aja Pak. Dah jelang Pak, baru sore kami suruh mandi. Nah, mandi ke sungai di belakang sekolah itu. Kalau melewati hutan rambung Pak, tapi ke kiri ya, terus tembusnya itu polsek, ada kantor polsek, itu ada sungai kecil. Mandi, kami mandiin di situ, yang lain mandi di kamar mandi sekolah, kami situ. Wow, bingung nih guru nyari ini kan, mana ini yang 4 orang ini, kemana ini mandi, cari keliling nggak dapat. Kami nyantai mandi aja 2000 di sungai. Wah, berenang biasa mandi sungai kan, walaupun nggak dalam-dalam lah,
hanya tinggi-tinggi segini ya, tapi kan lumayan tuh. Alah, mandi-mandi seneng gitu. Balik kami dimarahin sama guru. Dia bilang jangan mandi jauh-jauh, udah disediakan kamar mandi di sekolahan gitu katanya. Pun ya nurut aja lah, diam ya kan Wak. Akhirnya diam. Nah, baru diajak sholat bersama maghrib. Mau maghrib sholat bersama di sekolah. Nah, dibentang semua, dibersihkan lokal itu kan, sholat bersama di kelas kami kan. Nah, sholat kami, baru selesai sholat kami diajarkan membuat tenda, memasang tenda. Kami suruh merhatikan aja. Nah, pasang sama pembina-pembina nih, sambil ngoceh lah dia tuh, masang sambil ngoceh. Perhatikan ya, perhatikan ikatnya seperti ini, ikat simpul gitu, ikatnya seperti ini nih. Nah, satu tenda ini bisa digunakan untuk 6 orang, satu kelompok dibilangnya. Oh gitu, aku gitu mantuk-mantuk lah ya kan. Udah ada pelajaran baru nih, bilang gini aku kan, kayak gini rupanya camping nih lah gitu. Udah terpasang lah, baru pakai ini Wak, tutup apa gini aja, terus pakai apa namanya gini, rasa lighting gitu Wak, ya kan. Ya kayak tendanya cuma kayak bentuk gini aja Wak. 6 orang panjang, kami susun lah seperti sepakatan kami kan. Kami nggak boleh jauh dari dan tidak boleh terpisah. Itu 4 orang itu. Aku dan teman-temanku jangan terpisah dan jangan jauh-jauh tidurnya. Jadi kami susun lah. Nah, jadi yang 2 sana, terus ngobrol-ngobrol kan. Baru dikumpuli semua. Ini udah malam Mak, ya kan, kumpuli di lapangan. Nah, nyanyi terus buat muka hadimah, pembukaan, terus baca doa, pembukaan persami gitu kan. 9:30 bakar api unggun Wak, buat api unggun besar. Wah, api unggun yang sangat besar Wak, besar gitu. Kami senang-senang lah dikumpuli kan. Terus satu persatu memperkenalkan diri dari kelompok ini, grup ini, perkenalkan. Aku suruh maju, perkenalkan lah kelompokku yang ada 6 orang tadi itu kan. 6 sama aku tapi Wak ya, jadi 5. Jadi kenalkan gini-gini, nama kelompokku apa gini. Ya. Terus nyanyi senang-senang lah tuh api unggun kan. Wow, api unggun pembukaan ya nih Wak. Dalam hatiku enak juga, ada nyanyi jreng, ada saling canda tawa gitu kan. Karena kan persami ini hanya untuk kelas 6 Pak. Jadi kelas 5, kelas 4, kelas 3 ke bawah kami itu nggak ada. Jadi kelas 6 ini menjelang kami akan ujian akhir, naik-naikan atau lulusan. Jadi diadakan persami sebelum ada ujian gitu. Nah, karena udah biasa kan nyanyi, udah Dun. Di situ pun ada pembina-pembina atau guru-guru yang ada yang bernyanyi, berpidato, ada yang berpuisi, ada yang melucu gitu untuk menghibur kami. Itulah, ada kami kadang tertawa, kadang sedih, kadang ketawa, ya kan? Kadang tepuk tangan, kadang ikut bernyanyi dan bergoyang gitulah. Malam itu sangat indah. Dan jam 11 malam kami pun suruh masuk ke tenda untuk istirahat tidur Wak. Jam 5 Wak, jam 5 itu lonceng dibunyiin Wak. Dang 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 dang. Ya kaget kami, kira sekolah. Bangunlah kami. Masih gelap ini. Jam 5 dibangun ini. Gitu kan. Jodin tidurnya kan paling ujung, sampai kakinya tuh keluar tenda Wak. Kakinya keluar tenda saking lasaknya. Tuh jambat rambutnya, bangun Din, gitu kan. Sama dia diberi tarik kakinya, bangun Din, bangun. Dikumpuli kami Wak, kumpuli, terus suruh wudhu, sholat subuh bersama. Sholat subuh kami, suruh sholat subuh ternyata. Cuci muka, terus wudhu, tutup kan. Sholatlah kami. Hanya berapa menit, sholat, selesai sholat, terus kami diberi apa namanya, Allah ceramah gitu bahasanya, bayan. Kami diberi bayan subuh. Rupanya nggak boleh tidur, habis subuh itu nggak boleh tidur kami sampai jam 6:30 Wak. Bayangin aja, baru suruh mandinya di kamar mandi sekolah. Dan mandi, kumpuli semua,
Selesai jam 7.15 suruh sarapan bersama. Udah rupanya itu wah ya, beras yang dibawa kami, Indomie yang dibawa kami, sama yang apa semua itu untuk makan kami ternyata wah. Sarapan bersama kami rame. Wah, rame sarapan. Ini nggak lupa harus pakai baju pramuka tapi wah. Dulu aku wah nih nggak pandai aku masang apanya nih. Apanya dasi pramuka itu kan? Kancuh entah apa namanya, kancu itu wah. Dipakaikan sama guruku. Sini. Bawa pakaikan. Pakai dasi aku, tapi kayak ini dasi pramuka itu kayak dasi, tahu ikan cupang kan, cupang itu dasinya gini gitulah Wak jadinya kan. Selesai sarapan Wak, kami dikumpulkan kembali dan kami diberi arahan ada perlombaan, ada acara ini, dan semua acara itu harus diikuti semua setiap kelompok Wak. Nah, acara pun dimulai itu hari juga pada jam 10 pagi. Acara pertama, seluruh anggota Persami suruh baca puisi, lomba puisi. Nah, kami bingung nih namun kan, kami siapa nih? Kau aja, masih kecil kan gitu Wak, saling tuduh-tuduhan gitu, tunjuk-tunjukan, kau aja gitu. Akhir bingung ini kan. Udahlah, kancil aja, kata si Dedi. Wah, kok aku nggak pandai weh. Kemana? Udah ngomong aja entah apa-apa kau, gitu. Kok kan berani, gitu dia. Oke lah, gitu. Giliran aku lah maju kan, dengan baca puisi yang belepotan kata-katanya, belepotan omongannya, belepotan arti-arti dan maksudnya, sampai guru aku ketawa-ketawa semua. Karena apa? Lari dari jalur puisi itu karena belum pandai aku baca puisi. Jadi suka-suka hati aku. Jadi apa aku kata-kata aku lari, belepotan kan. Yang penting kelar lah gitu aku. Selesai baca puisi, lomba pidato. Nah, lomba pidato ku tunjuk lah si Ayar. Nah, si Ayar gantian kan. Lomba pidato. Nah, segitu giliran kelompokku baru si Ayar maju. Macam-macam entah apa ya kan, entah apa yang dia bilang, tapi pidato namanya anak SD ya, pidatonya tentang keluarganya lah, yang tentang masa main-main bersama teman-teman, itu aja lah kan, sampai ketawa-ketawa kami, seneng-senengan gitulah. Ketiga Wak, lomba memasak. Lomba memasak apa Wak? Indomie. Nah, masak Indomie ku bilang lah, aku aja maju yuk sama Judin. Oke. Berdua, satu kelompok, satu grup, 2 orang yang maju. Masak Indomie, ya biasa masak Indomie di rumah. Udahlah tuh rebus gitu aja, kasih bumbu, dah masak Indomie. Menang nggak penting, yang penting ikut gitu aku. Selesai, baru istirahat siang, sholat zuhur bersama, tidur siang, dan sorenya acara main bola pakai sarung dengan bola plastik Wak. Nah, tapi pakai sarung, disuruh pakai sarung Wak. Nanti dihidupin musiknya, main bola. Kan, untuk laki-lakinya main bola. Jadi 2 lawan 2 gitu. Ya kan, ada yang perempuannya ikut gitu kan. Nanti kalau musiknya mati ya berhenti, nggak boleh nyentuh bola, nggak boleh nendang bola, nggak boleh gerak. Musik hidup gitu lagi, gitulah. Udah selesai acara itu dengan meriahnya, minta ampun ya. Sore mandi semua selesai, baru sholat maghrib bersama. Nah, sholat maghrib bersama, selesai sholat maghrib bersama, kami pun sama guru-guru dikumpulkan lagi bahwasanya akan ada lomba lintas alam tapi di malam hari. Nah, di sini Wak cerita serunya Wak, cerita horornya. Disinilah kejadian yang sangat menyeramkan. Karena apa Wak? Saat lintas alam ini. Oke Kak, kembali ke laptop. Nah, ceritanya setelah didata semua, dan laki-laki ya, dalam satu kelompok harus 4 orang. Jadi kan itu kelompok-kelompok itu dibagi 4 laki-laki, 2 perempuan. Jadi perempuan nggak boleh ikut perempuan. Jadi laki-laki. Dan lintas alam ini Wak,
dimulai dari setelah jam 8 lewat habis sholat isya. Nah, itu rupanya jalurnya udah diarah-arahkan. Kita harus mencari nama tumbuhan atau nama yang ditulis dari panitia. Nah, kami sebenarnya diawasi dari kejauhan diawasi, karena jalur-jalur itu udah ada pengawasnya, tapi dari kejauhan gitu. Jadi kasihlah tugas kami ada untuk mencari 10 tumbuh-tumbuhan dari alam. Nah, jalurnya udah ditentukan. Nah, aku bacalah ini. Waduh, hari ini kita mana nih? Oke, disediakan satu kelompok satu center. Bayangin aja, Pak, satu kelompok satu center. Dan kelompok dikumpuli, semua siap standby. Oke, dihitung 1, 2, 3, bergerak kami, Pak. Bergerak ini. Ada yang udah pandai lah gitu kan istilahnya kan. Nah, kalau aku kan, Pak, nggak tahu dulu tumbuh-tumbuhan itu, nggak tahu. Aku tanya si Ayar, si Ayar pinter. Kalau Ayar sekolahnya pinter, Pak, aku akui. Nama tumbuhan dia tahu. Tanya, Ayar ini rumah apa? Ini Cil, kita cari, dapat 1, ya kan? Itu nyarinya, Wak, di belakang sekolah. Jaraknya dari sekolah itu ke belakang itu kan Rambungan. Itu jaraknya dari sekolah 50 meter. Nah, itu sebenarnya udah diawasi sama guru, tapi karena kebodohan aku dan teman-teman aku, jalurnya nih kami nggak tahu, Wak. Jadi mau ngambil nama tumbuhan yang keempat, 1, 2, 3 kami dapat, Wak. Dan kami invasiin plastik sama Sudin tukang bawa barang aja, kan di belakang aku gitu. Center mana nih, cari ini. Nah, seharusnya jalur yang udah ditentukan itu ke kiri. Nah, karena aku asik-asik main center, bilang itu di sana banyak tumbuh-tumbuhan itu, semak itu. Aku bilang gitulah. Oh iya, sana aja. Sepakat kami membelok, lari dari jalur yang ditentukan oleh guru-guru. Udah asik kami nih nyari tumbuhan, jauh lagi nih, udah jauh. Kami baru sadari ketika kami center kok udah lain ini, rambung merah. Bahasa kami itu rambung merah atau karet yang getahnya itu ada warna merah. Jadi ada rambung merah di kampung kami itu, dengan semak di bawahnya itu kan. Nah, kami kan nggak bawa apa-apa, Wak. Cuma pakai sepatu boot, ya, jaket, center, plastik. Nggak ada boleh bawa pisau, nggak boleh bawa parang gitu, karena ternyata sudah ditentukan ini tumbuh-tumbuhan tadi di jalur-jalur yang sudah ditetapkan oleh guru. Cuma bodohnya kami, Wak, ya kan, plekoknya kami lari dari jalur. Itulah, Wak, salahnya kami. Masuk kami dapat ini, Wak, tumbuhan ini, Wak. Wow, tumbuhan warna merah itu. Nah, kami potong tuh, cari lagi ke dalam, belum dapat kan, kok sunyi gitu, Wak, ya kan. Bingung kami kan, tapi kami biasa melalak, jadi nyantai aja, Wak. Duduk kami dulu istirahat, ya kan. Gimana lanjut ini, jam berapa kita harus pulang? Tadi katanya harus jam 10 harus sampai gitu kan. Nah, kami nggak ada bawa jam 1 pun, jadi nggak tahu waktu gitu kan. Udahlah, cari kami tumbuh-tumbuhan. Karena prinsipku dulu, Wak, tanggung jawab aku, Wak, suruh guru cari ini harus dapat, Wak. Apapun ceritanya harus dapat. Saking lamanya kami di dalam untuk masuk keluar lagi, akhirnya kami jauh dari sekolah sekitar hampir 500-an meter, Wak. Hampir lah 300-an meter gitu, Wak. Jauh dari sekolah kami, Wak. Sampai ku center itu aja udah nggak tahu lagi cahaya-cahaya orang grup-grup lain gitu. Udahlah, kami cari aja, nggak peduli. Nah, waktu kami nyari tumbuhan itu, Wak, aku melihat ini, Wak, bunglon. Tahu, Wak, bunglon? Sejenis reptil yang mirip iguana, tapi dia bisa merubah tubuhnya dari tumbuh-tumbuhan gitu. Tengok, Din, bunglon, tangkap yuk, gitu kan.
bunglon itu indah Wak, aku senang dulu. Udahlah, udah lupa kami suruh nyari tanaman ini tadi. Udah berempat sibuk nyariin bunglon. Sampai gerubak Wak. Enggak disangka Wak, tanpa kami sadari di dalam hutan itu terdapat sebuah makam. Ada patok gitu Wak. Nah, cuma patoknya ini dari kayu. Jadi dipikir kami pun itu bukan makam karena datar dia. Cuma memang ada dua. Udah saking senengnya nih nyari ngejar-ngejar bunglon tadi. Dapat lagi jodoh nih, gerubak ditabrak ini sampai patoknya patah Wak. Tak jatuh. Sampai aduh sakit kakiku, kena kayu nih katanya. Kami senter. Oh kayu biasa, aku bilang gitu ya kan. Udahlah, dapat kami Wak bunglon ini, tapi dapat 4 ekor saat jadi salah satu. Nah cari lagi cari tanaman lagi. Terakhir kami kok ada suara kayak dengar suara gini, buk. Kami kira Wak itu guru kami gitu kan. Biasa kan gue bilang tadi kan, jalurnya itu udah dipantau sama guru-guru gitu kan. Diem aja lah kami, udah cari. Kami cuekin, buk, seperti orang gini Wak, buk, lompat, diem aja kan. Udah sampai kemana terakhir, tanpa kami sadari Wak ya, ternyata waktu kami mau balik, kami bingung nih arah mana ini harus mana nih ya gitu. Bingung kami kan. Tapi karena kebiasaan kami dulu melala, udah dibilang sama Dedi, nggak boleh jerit Cil, udah kita jajai jalan ini gitu. Kami telusuri nih jalan lempeng gitu Wak, di hutan itu, hutan rambung merah ini. Dan suara itu masih mengikuti kami Wak, buk. Nah saat Dedi bilang, wih ini kok suaranya dari tadi ada, dari sana tadi kita nyari bunglon. Wak berhenti dulu. Berhenti kami Wak, merinding Wak dari ceritanya dulu lagi tadi sampai sekarang merinding kan. Berhentilah, center semua keliling gini kan. Nah karena kebiasaan melala Wak, kami nggak mau jerit-jerit lagi gitu, nggak mau manggil orang, nggak mau manggil nama gitu. Jadi karena udah ketahuan waktu kejadian di part yang lalu yang nenek bongkok ya, cerita hantu nenek bongkok itu Wak tonton lah partnya. Di situ kan si Dedin jerit atau besiul. Nah kami nggak lagi Wak, jadi kami diam gini. Ku center di sudut sana Wak, ada sekitar 10 batang rambung berjejer. Ku center kok ada, woi apa itu boy, berdiri gitu bilang. Asli bersender gini dia Wak. Nah ini batang rambung nih kan. Nah ini bersender gini dia Wak. Ya kami berempat kumpul ini, woi apa itu woi, buk gitu. Lompat dia Wak. Center lagi hilang, center lagi muncul, lompat lagi, buk gitu, lompat. Lah apalah Wak, kami cepet lah Wak ya kan, daripada bahaya nih gitu. Kami sasak aja nih Wak, sampai si Dedi kesandung, jatuh. Weh jangan tunggu, tolong aku tunggu aku, jangan tinggal. Udah balik lagi kami Wak. Itu balik, ternyata Wak nggak jauh dari Dedi jatuh itu, center pocong Wak, dengan jelas tegak gini. Nah ini matanya agak merah Wak, terus bajunya itu putih lusuh tapi ada bercak-bercak merah-merah gitu. Udahlah ku tarik aja Dedi, kami tarik, kami seret, suruh bangun, lari kami. Lari nggak tentu arah nih, rupanya nggak tentu arah sambil sentering goyang-goyang gini. Nah nggak lama sampai persimpangan rambung. Center kami itu kan gini cahayanya Wak. Nah cahayanya gini terbaca sama guru kami yang jaga jalur, karena kami rupanya dicari. Udahlah disusul kami, arahnya gini jadi Wak. Ini guru kemari, kami kemari. Udah mentok dipanggil, anak balik gitu dibilang. Baru belakang kami curiga kalau guru, kalau yang tadi kan gitu kan. Kami center muka guru, oi apa kalian muka guru center gitu dibilangnya. Udahlah kami bersyukur kan, ada ngos-ngosan ini.
udah berkeringat ngos-ngosan ya kan. Kami diam dulu, tapi udah kami terakhir dikawal ini sama guru nih. Nah, dikawal balik ke tenda tadi ya, dikumpulkan. Kami yang terakhir dan paling lama balik Pak, ternyata yang lain udah balik setengah 10, udah balik semua dengan hasil yang ada yang dapat 5, ada yang dapat 4. Ternyata kata gurunya nggak harus semua 10, yang penting dapat. Cuma karena aku bilang kan, nggak bisa gini, kalau udah suruh 10 ya 10 gitu. Nyari tumbuh-tumbuhan 10 dapat memang Pak 10 ini. Makanya kami tepuk tangan kan, karena kami yang semua dapat. Nah, tapi nggak tahu gurunya kami mendapat bunglon 4. Jadi waktu dikawal itu Pak, suara itu masih Pak, buk buk gitu buk buk. Kami cuek aja karena ada guru kan, ada guru. Cuma otak aku sama kuping aku nih, sama Dedi, sama Ayar, sama Judin tadi masih dengar sambil senggol-senggolan. Kami bilangin diem, bilang gitulah. Sampai ke tenda nih, ke tenda suruh istirahat ya kan. Udah dikumpulin nih, kami main bunglon, kami laga-laga bunglon itu. Mulut ini mau nangap dulu anak-anak kan gitu, kami tukang ngelaga bunglon itu. Wah, gigit-gigitan gini, wah seneng-seneng. Dimarahi kami, wah udah malam kok berisik sekali gitu. Datanglah pembina ke tenda ini, adik-adik tidur, udah jam berapa? Jam 10 lewat ini, udah mau jam 11 tidur gitu. Nah, semenjak ditegur itu Pak, kami pun tidur lah, pura-pura tidur ini ya. Dengan bisik-bisik, apa itu tadi Cil ya, ngikuti enggak ya, kata Judin. Saking takutnya nih, Judin kan penakut, cuma dia berani kalau ada aku gitu. Jadi kami tidur kan satu guling itu, nah kepala 4 gitu, ginilah bentuknya nih. Aku yang paling kecil ya kan. Nah, si Dedi paling tinggi, Ayar Judin paling tinggi, Dedi sedang, Ayar di atas sedikit aku paling kecil. Nah, semekot gitu ya kan. Di setelah tunggunya jangan bising nanti kemari lagi gitu lah. Kau yang jogalan, kau yang bodoh, kau yang tahu gitu-gitulah tuh. Udah diam dulu, tidur lah ya kan. Kami waktu mau tidur itu Pak, belum lagi gimana ya, belum lagi masuk ke alam mimpi, belum masuk gitu, baru mau masuk pintu alam mimpi nih Pak ya, mau masuk ini Pak kan, pintu alam mimpi mau dibuka gini, sepertinya tenda kami goyang-goyang gini Pak. Wahyu dan 2 perempuan grup kami joret-joret Pak, joret-joret dia. Jangan berisik gitu kan, goyang-goyang gini. Nah, bilang panggil pembina gitu kan, jerit perempuan ini. Nah, inilah aku nggak sukanya kalau satu grup itu ada perempuan itu. Dari sekolah dulu nggak suka aku perempuan Pak gitu Pak, sampai besar pun aku makanya jarang pacaran sampai besar, karena perempuan ini kadang kalau bawa tentang kegiatan merepotkan gitu Pak. Jadi ya jerit, aku bilang jangan bising kalian, bising anjam, menurut kau kocap boleh gitu, marah-marah. Datang pembina Pak, udah gitu tegur lah aku lagi ya, sangkanya aku lagi yang buat ribut. Dibilangnya apa lagi bising-bising ini, kok recok kali kalian, recok gitu dibilangnya. Yang bising anjang, dibilang. Aku bilang mana ada ya, ini 2 ini orang ini 2 ini yang jerit. Dipeluknya guru ini Wak sama perempuan tadi. Tenda kami goyang. Bilang nama guru, goyang dari mana? Orang nggak goyang kok gitu kan. Takut aku Pak 2 perempuan ini. Aku bilang udah Pak, bawa aja lah Pak, takutnya itu orang cuma paling kena angin, aku bilang gitu ya kan. Datang Jodin sebenarnya ada, kau jangan gitu di Acil, bukan angin itu gitu, udah biar aja, bilang gitu. Pijak-pijakan kakiku, dipijaknya kaki aku sama Jodin. Udah dibawalah perempuan 2 ini dimasukin ke tenda guru. Udah ketakutan gemeteran itu udah. Nggak apa-apa kalian, aman Kak, aman Pak, gitulah ya kan. Karena kan kami disuruh kalau guru di pramuka itu disuruh panggil kakak walaupun dia laki-laki. Aku sempat bilang kok manggil kakak kayak jadi perempuan lah. Bukan, kalau pramuka ya gitu, manggil pembina, panggil penegak itu manggil kakak pembina
Kakak menegak gitu. Kayak masih kucing-kucing siaga gitu. Itu pun ku bilang dasinya pun kayak dasi ikan cupang gitu. Dia manggil kakak kan bodoh sebenarnya kan. Laki-laki panggil kakak gitu aku kadang dulu. Dan biarlah kakak berempat di tenda ini. Udah selalu aja tidur aja kita. Tidur kalian ya, jangan lagi recok-recok, jangan lagi ribut-ribut, jangan lagi bising-bising ya. Nah, kalau bising saya keluarkan kalian ya, gitu kata gurunya nih, orang Karo. Yang Bata Anjang bilang gitu. Gitu aja gua. Ya udah, tidur kami. Nggak lama lagi, Wak. Ya kan? Tenda itu ya terasa kayak ada yang gerak-gerak, Wak. Digoyang pertama pelan, ceng gitu. Kami selalu nyantai dulu, kayak kan. Karena kami memang belum tidur ini, karena masih otaknya masih ayal-ayal yang tadi terjadi di waktu ngambil bunglon tadi. Nah, sampai kami cerita, kok kayak apa yang ngikuti kita ngambil bunglon gitu. Tapi Wak, sebenarnya kami nggak sadar dan tidak mengetahui apa yang terlalu terjadi sebenarnya. Ternyata Judin dan Dedi ini saking senang yang nangkep bunglon tadi, nabrak patok Wak, sebenarnya patok kuburan. Cuma karena patoknya kayu, jadi disangka Dedi dan Judin ini ya kayak kayu rambungan gitu aja Wak, di rambung merah itu. Itulah mereka nggak sadar ternyata kuburan itu. Taunya inilah dia Wak, saat tenda itu digoyang semakin lama semakin kencang Wak, ya kan, terbangunlah kan. Yang bodohnya ini si Judin pula yang sok kali gaya, ya kan. Tengoknya gini ya sama dia, kok ada ini goyang sendiri tendanya gitu kan. Nah, sok nekat dia, ya kan. Kami kan dibilang nggak gerak gitu kan, masih tertidur ya. Dibuka gini Wak pintunya, mencolot dia, langsung bilang pocong, lompat dap sampai nimpain Dedi sampai bunyi gitu, dikeplak kepala Judin, tang. Apa kau bodoh, mau longor gitu, marah-marah Dedi kan dikeplak. Dia udah nyungsep ini Wak, nyungsep kepala Judin. Apa kau Din, apa nih, itu gitu dibilangnya. Jadilah bising lagi Wak di tenda kami kan. Diintip lama Dedi, coba intip Ded, bilang. Intip Dedi, mana? Nggak ada kok. Dibuka lebar gini, nggak ada Ded. Kau ini bongak, dibilang gitu. Iya, itu gitu dibilangnya. Saking apanya Wak, kan, si Ayar lah sok gaya dah. Udah, aku keluar. Ternyata Wak kan semua udah tiduran ini Wak, ternyata. Cuma kami yang belum tidur. Gitu. Keluar dengan langkah yang pasti dan sok gaya ini Ayar. Keluar tenda dia, kaki melangkah. Tengok kanan kiri, tengok kanan. Sunyi nggak ada apa-apa gitu gayanya kan. Nah, waktu dia bilang, bener kau Yar. Gitu dia mau maju lagi satu langkah, rupanya dia nengok ke belakang tenda Wak. Langsung mencolot. Wow, nabrak lagi. Dedi lagi ketimpa kan. Aku kan di sebelah pinggir sana, jadi agak aman. Kau waduh ngekep gini, pocong gitu. Adalah Judin semakin jerit-jerit, heboh kan, wah pocong gitu. Aku bilang, apa kalian? Diam nanti kena marah pun. Sampai gitu pun jerit-jerit lagi si Ayar sama si Judin ini. Datang lagi pembina Wak. Sampai kami dimarahi lagi. Sudah aku bilang ya, jangan berisik, jangan apa. Kok kalian selalu yang buat keributan ini? Hanya grup ini. Apa perlu kalian saya keluarkan ini? Saya suruh pulang malam-malam. Ya, jangan gitulah Pak. Masa pulang-pulang siapa yang ngapa kami? Baru jadi apa kok ribut-ribut, yang apa yang kalian bising-bising ini? Gitu loh. Suruh duduklah kami di tenda itu. Dibilang sama guru pembina, apa sebenarnya? Ada apa? Sudah kubilang kan, jangan berisik. Ini udah waktunya jam tidur gitu. Anak-anak semua udah pada tidur. Kalian yang ribut saja gitu. Udah 2 diangkut, kalian malah berisik.
ceritalah Joden wah, kan. Nah, dibilang ya Pak, ada pocong di situ tadi Pak, ada pocong. Tidak ada itu, tidak ada setan-setan, tidak ada hantu itu, kata gurunya. Ini dalam hati aku nih Batak pahu di mana nih? Kok dibilang setan hantu nggak ada? Dia belum pernah ketemu ini, yang gitu. Dibilang Dedi di sini sama dia, guru bodoh ini, belum pernah nampak Ecil. Untung-untung syukur-syukur ini malam nampak dia. Gitu dibilang Dedi ya kan? Udah diem aja kau Det, nanti kau nak marah. Ya sekali lagi kalian ini berisik ya, berisik dan buat keregaduhan. Bapak suruh keluar kalian dari grup dan Bapak pulangkan ke rumah. Nah, gitu ya Pak, diem aja lah kami kan. Nah, kami pun suruh tidur kembali ya. Ya tidur. Udah jam berapa ini? Udah jam 12 gitu. Wah, gaya lah dia kan. Nah gitu, apa, tutup tutup lah ini Wak, karena resleting ini tutup apanya, pintu tenda. Kami bisik-bisik, aku bilang nampak kau mampus kau, pasti lari kau gitu. Belum pernah kau nampak hantu, aku bilang gitu. Dibilangnya pula tidak ada setan, tidak ada hantu. Wah, pau dia kecil, kata Dedi ya. Gitu kami mau gelbak gini Wak, ya kan, mau tidur nih. Kami mendengar suara jeritan Wak. Nah, pocong gitu kan. Kok ada orang jerit ini? Gitulah. Kami ente Wak gini. Guru kami lari Wak, rupanya nampak pocong di pas tiang bendera. Nah, tiang bendera yang persegi gitu. Lari ke tenda kepembinaan. Udah heboh lah. Bangun semua anak-anak tuh jam 12 malam. Gara-gara apa? Sang guru tadi menjerit ketika melihat sosok pocong berdiri di tiang bendera lambang pramuka yang ngelawir-ngelawir gini Pak. Kami gini aja, kami mampus kau, mampus kau, gitu kami bilang. Kami mau ketawa tapi ini mampus kan Cil, mampus Cil. Ya beraja sok-sok kali ngomong takabur, bilang sok gitu. Kami bilang kalau itu kan sok kali ngomongnya gitu. Heboh lah. Wak, bangun semua. Udah bangunkan ini semua. Saking sampai ada yang ketakutan, kumpul jadi satu, ya kan? Kok kami nyantai aja udah biasa kan gitu kan. Walaupun si Joden penakut dan si Air pun agak kembut juga nih sebenarnya kan. Nah, si Air mau maju itu, mau ngumpul di situ. Aku bilang, ku tahan, udah di aja, nggak usah. Nah, udah dikumpulkan semua di dalam kelas jadinya, bukan di lapangan lagi. Nah, tenda-tenda ini kan di luar sekolah Wak, di lapangan didirikan itu. Jadi saking takutnya, saking hebohnya guru ini bilang melihat sosok pocong di tiang bendera tadi. Dikumpulilah anak-anak ini di sekolah, dihidupkan lampunya, cetek. Ditinggalnya kami berempat Wak. Disangkai kami didata. Didata. Udah 1:30. Kami kan udah di dalam tenda ini. Digoyang-goyang Wak gini. Wuk tendanya. Ya aku bilang guru pau ini nih. Bangunnya jangan kayak gini gitu kan. Bangunlah, aku bangunin semua kan kawan. Ya kan? Apa Cil? Ini goyang-goyang tenda kita. Bilang aja kalau kita suruh ngumpul. Ya. Bukalah Wak pintu ini. Ya kan? Gitu jembleng kena angin. Cuk, pocong itu berdiri nggak jauh dari pintu kami Wak. Asli Wak, Joden itu gitu mau nengok langsung mengkurup lagi sama si Ayar. Udah si Dedi merungkel di badannya si Joden. Aku teplongo Wak. Agak mundur aku Wak, mundur kan. Jelas Wak, pocong itu dengan pakaian yang dibilang lusuh dan ada merah-merahnya, entah darah entah apa nggak tahu. Mungkin dia lagi makan mie ayam, sausnya kecipratan ke bajunya, itulah mungkin ya, bermerah-merah Wak. Matanya itu jelas asli Wak. Aku pandangi mundur-mundur, ya kan, nggak bisa lagi aku nutup, ya kan. Nah, nggak lama dia Wak gini ya,
Buk, lompat Wak. Kan mau lompat gitu. Ketika mau deket pintu tenda kami Wak, just hilang tak kenapa nggak tahu. Nah setelah hilang, ku bangun ya kan kawan terkapar tadi. Wah, sampai ku gotok palanya. Tak. Wih, bangun cepet bangun. Gitu. Nggak lama semua kan ku bangun, ku tokok kepalanya Wak, kan. Datang ternyata pembina Wak. Data kami ini belum masuk waktu dikumpulin semua. Ini bilang, "Lah, kalian saja ini bandel ya. Nah, 4 orang ini dipanggil dari tadi tidak mau ikut. Ayo. Gawat darurat gitu kata gurunya. Padahal kami udah tahu tadi dari awal sama tadi tiang bendera tadi itu Ocong udah tahu kami Wak, sampai di depan tenda kami kan. Jodin dengan bergerak gemeter Wak. Nah kan gemeter sama si air pun goyang-goyang gemeter ngikuti guru Wak. Terakhir dikumpulin kami satu di lokal itu tadi di kelas, jadinya yang disatukan hidupi lampu tadi itu. Nah, kumpuli ditutup pintu Wak. Pintu kelas itu cetek ditutup. Jadi tenda itu di luar dibiarin Wak. Pakaian makanan gitu dibiari. Gurunya nih kok pau bodoh. Aku otaknya gitu ngomongnya kan. Jadi barang-barang kita dibiarin aja sih itu. Cuma karena aku masih kecil dulu Wak, aku bilang, nanti kok dibawa kita tidur pakai apa gulingnya gitu. Dibawa sama siapa Cil? Emang itu tadi lah dibawa. Pau lah kecil, mana mungkin dia bisa bawa gitu, dibilang sama si Ayar nih kan agak sebenarnya pinter dia Wak. Pinter lah sebenarnya. Jadi otak dia itu lebih maju dari 3 kami gitu. Kau yang bawa ya, kalau dibawa tidur pakai apa kita nih? Kau nyadada aja kau, masa antum bisa bawa apa guling kita ya? Kalau dia mau bawa cemana? Jadi berdebat loh kami. Jangan berisik, digebrak Wak. Diem Wak. Udah sini tenang sampai pagi di sini kita. Guru pau ini sebenarnya ya kan. Tapi kami kan dulu sekolah nggak berani melawan guru, nggak berani cemana dibilangnya, membentak guru, nggak mau yang gerutu di dalam hati dan bisik-bisik saja lah di belakang gitu aja lah. Kalau dulu kan, anak sekarang talah nggak tahu, banyak itu yang kulihat di media-media melawan guru, sampai guru dilaporkan polisi, sampai wali muridnya pun sampai mencelakai guru. Itu hal yang bodoh sebenarnya Wak. Karena guru itu mendidik dan dialah yang tanggung jawab mendidik anak kita di sekolahan. Dia yang bertanggung jawab ya, yang mendidik bisa jadi anak kita menjadi seorang berpangkat, menjadi seorang yang duduk di parlemen kan. Kenapa? Dari guru Wak. Kembali ke laptop ceritanya. Nah, pagi pun menjelang. Ini masih malam pertama sebenarnya Wak. Ya, dikumpulkanlah kami setelah tadi sholat subuh bersama ya kan, di ruangan tadi itu kan. Kursinya tuh disusun-susun, yang mau tidur disusun di mana-mana. Aku tidur di bawah sama 4 kawan ini kan, nggak biasa tidur di jadi gini, apalagi Jodin tidurnya inglas anjang ya kan, muter-muter kayak gasing tidurnya. Jadi disuruh sudut sana dia. Jadi kadang pintunya gedar-gedor bukan digedor pocong tadi ya, kaki Jodin yang dendang-dendang pintu gitu kan. Sholat subuh kami dikumpulkan di baru diberi sok. Kayaknya ceritanya yang bilang tadi sok ceramah guru ini tadi ketakutan dari alah, kami ada yang di belakang tapi yang guru tuh nih, kayak kali kau tadi malam kau yang buat lari ketakutan gitu kan ya. Udah ceramah, berkumpul lagi sarapan, masaklah para guru-guru. Kami disuruh di lapangan melihat, mengecek dan memastikan barang-barang kami nggak hilang gitu. Masuklah kami ke tenda masing-masing. Ku tengok lah apa yang ku cari pertama, gulingku lah Wak. Gulingku ku tengok, ada masih ada mantap Jang. Ditoir kepalaku sama Ayat, Pau kau mana mungkin diambil guling kau, kata gitu ya. Udah nih diem kok, daripada nggak tidur kita nih, guling aku nih, bilang. Ya udah selesai dipanggil, teng kumpuli sarapan bersama. Selesai sarapan bersama Wak. Nah disinilah Wak, guru itu mengatakan, tapi dia mungkin supaya anak-anak muridnya tidak merasa ketakutan, tidak merasa
was gitu Wak, apa namanya, khawatir gitu Wak, ya kan, biar nggak nampak merasa gurunya ini. Jadi di selang-seling lah cerita itu, bahasanya dia lari itu bukan melihat pocong, sebenarnya bukan melihat hantu. Dibilang nggak pocong sama dia, hantu enggak. Nah, dibilangnya hanya untuk bercandaan gitu katanya sama dia. Padahal jelas di mata kami itu Wak, dia lari ke pocong gitu. Kami goyang guyu aja kan di belakang senyum, ya kan. Udah, baru ternyata selesai apa Wak, kami disuruh mandi. Nah, inilah kebiasaan kami Wak, kalau mandi itu kan antri di sekolah, jadi suntuk kami lama. Udah, mandi ke sungai aja gitu, ayo mandi sungai kami. Pada bubar senang lah kami kan, di belakang polsek tadi itu jauh dari sekolah, memang tinggal belok ke kanan belakang. Tapi enak gitu, dicariin lah kami lagi tadi guru sama guru pembina gitu kan, cari. Nggak dapet kami pulangnya dari belakang polsek ternyata. Jadi guru ini kami kemari, nah guru masuk sungai, kami udah di sekolah. Nah dibilang, kalian tadi dicariin mana aja, mandi di sungai. Bilang disediain tempat kamar mandi kok di sungai. Antri Pak gitu. Balik gurunya kesel, marah-marah sama kami diem aja, ya kan, tunduk aja. Kalian ini merepotkan aja, macam lah, apalagi orang Batak bujas mulutnya, gitu, entah apa yang diucap itu kan. Ada kupu-kupu, ada yang segala binatang lah, entah apalah, ya kan. Kami diem aja tadi. Nah, saat itu kami disuruh belajar Pak, apa namanya, yang lo begini lah, entah apa itu dulu, apa namanya, morse ya, pakai ada gambar-gambar di situ kan, di bukunya itu, suruh mempelajari. Jadi guru-gurunya pada rapat atau meeting. Nah tapi Wak, jangan salah, kalau bagi Wak orang Karu ya, maaf ya sebelumnya, maaf nih Wak, kalau orang Karu yang nonton ini Wak ya, meeting itu saya tahu artinya, tapi maaf bisa bilang rapat aja ya, nggak enak Wak nanti dibilang meeting. Oke. Nah kami itu tuh bosan gitu Wak mempelajari tadi nih, diam-diam kami keluar, nah maksudnya mau beli es, karena kami tahu lokasi es di sana deket polsek. Setelah kami lewati ruangan meeting ini Wak, atau rapat Wak ya, jangan sebut lagi meeting, rapat Wak. Jodin kan besar, tinggi. Dibilang, weh, bentar weh. Apa? Guru-guru nih cerita apa? Udahlah, si Jodin suruh apa? Ngintip dikitnya. Dia kan tinggi ya, ngintip. Didengarilah apa diskusi dan apa rapat isinya ini. Nah, ternyata menurut Jodin, guru-guru ini rupanya sudah mengetahui bahasanya ada pocong. Yang guru yang satu tadi lari itulah menceritakannya. Jadi supaya tidak meresahkan anak-anak, supaya tidak takut, dan mungkin supaya tidak tahulah orang tuanya, mereka mencoba menjaga pos gitu, selain menjaga cuma dengan bergiliran gitu katanya. Jadi kalau memang muncul ada apa gitu kan. Nah sekolah kami kan dijaga sama PS tadi Wak, penjaga sekolah namanya, ya kan, udah tua. Jadi waktu bersih-bersihin itu dipanggil sama guru-guru, ditanya lah rupanya, selama ini kalau malam apa ada sering penampakan gitu, ada hantu gitulah bahasanya. Nggak ada Pak gitu. Karena tadi malam bapak ini melihat jelas di tiang bendera, katanya berdiri tegak. Apa? Pocong katanya gitu. Tapi jangan kasih tahu anak-anak dulu ya, karena nanti kita malu jadi guru ini sama orang tuanya gimana gitu. Sementara Jodin nguping, ya kan, diam aja kami. Nah udah selesai, bapak dibilang lah sama tukang PS nya tadi lagi nyapu, Pak mungkin nanti saya mau ke rumah belakang, dibilang deket depan polsek, saya coba tanya dulu gitu. Iya Pak, cari informasi. Keluar pura-pura kami Pak. Nah PS nya tadi, penjaga sekolah tadi mau keluar, kami pura-pura jalan. Weh, dari mana kalian? Ada dari situ aja gitu kami kan. Padahal kami nguping. Selesai kami beli es, balik ke sekolah, di ruang tenda. Nah ada yang belajar tuh, ada yang nulis, sampai kan disuruh ujian itu Pak, suruh kertas.
Aku kan nggak pinter Wak, kalau soal mursi itu nggak tahu aku. Jadi diajari ayah sambil ngedot es nih. Baca. Dah. Baru ternyata ada tamu datang. Tamu datang itu yang dibawa tadi sama PS tadi. Nah, masuk ke lokal. Gue bilang, weh, siapa itu yang dibawa sama papa itu gitu kan? Sama PS tadi gitu Wak, ya kan? Masuk cerita keluar guru-guru nih, entah kenapa keluar ke belakang. Nah, dari otak aku penasaran ini, weh, kita ikut yuk, tapi dari samping. Ayo, nah, jujur lah ya, kami berempat ini jogal Wak, bandal, tapi bandal kami terarah. Disuruh di tenda aja ya kami, karena nggak apa-apa, satu dimarahi, semua dimarahi, satu dihukum, empat dihukum, itulah kami. Jadi kalau satu pergi, nggak mungkin tiga ini meninggalkan gitu ya. Udah ikut pergi, udah pergi kami, ngintip lah kami kan di sela itu. Rupanya bapak penjaga sekolah itu bawa apa nih bilangnya, kalau zaman sekarang tuh orang pintar, paranormal. Nah, paranormal itu bisa dengan dukun, kayak bapak Judin itu ya, gitu lah. Orang pintar gitulah, bukan dokter, bukan ahli-ahli fisik kan, tapi ya ini ahli rupa. Udah bawa angkot itu Wak, gaya Wak, di belakang sekolah. Ternyata belakang sekolah itu kan bilang tadi Wak, jarak halaman belakang sekolah itu sekitar 50 meter udah rambung, sampai ke sana rambung, sampai ke sana rambung. Paling yang kami cari bunglon itu udah jaraknya udah 300-an meter, itu rambung merah. Gaya dia Wak, di penuh rambung ini bakar-bakar menyala. Ada yang ada apa lagi kan? Kami komentip ya gini ya. Nah, baru selesai tahap yang ditaruh itu di depan kebun rambung tadi itu. Kita nggak tahu kami. Balik kami cepet-cepet lari ke tenda. Dia. Nah, udah gitu Wak. Cerita lah di dalam itu, di kelas itu tadi ya ceritanya. Kan ini Wak, baru keluar guru-guru. Nah, baru udah cuman udah selesai tugasnya. Nah, dikumpul. Aku pun nih dari 30 soal lagi paling bisa ya cuma 10 soal aku selesaikan. Gak peduli, penting selesai gitu aku. Karena kalau pramuka aku memang dari SD ya, dari SD sampai aku apa nggak suka pramuka aku, tak kenapa. Jadi malas aku selesai. Udah selesai, kumpul. Dah. Waktunya makan siang, udah 11:30. Makan siang kami selesai, suruh istirahat. Nah, di jam istirahat ini Wak, bukannya kami istirahat, keluar kami dari tenda. Kami tengok apa yang ditaruh tadi. Ternyata Wak, kami tengok itu sebuah kayak apa lidi. Nah, lidi warna merah gini Wak. Nah, sampai gini, tuncup gitu. Dulu kami masih kecil nggak tahu entah itu lidi apa gitu kan Wak. Tapi kalau udah besar itu kita sebut aja dupa. Nah, karena aku masih kecil kan, kami masih kecil. Wih, apa nih kok lidi dibakar ini? Begini sama Dedi. Bau, bau. Yuk kita copot gitu. Dibilang Judin copot. Ditendang sama Dedi sama air. Pak, patah-patah kan buang. Caks. Kan, kami kira cuma lidi kayak mainan kayak alah kembang api gitulah. Kami pikir Wak, kan? Kan nggak tahu nih padahal. Udah balik kami lari lagi, udah istirahat. Rupanya tokonya datang lagi sore nih, entah bawa apa lagi, bungkusan putih entah apa itu. Kami intip lagi, terkejut dia, loh, dia bilang mana ini, gini, nggak ada, rupanya udah dipatah-patah udah kami buang gitu, yang saking jogal. Oke Wak, kita balik lagi ke laptop. Nah, setelah itu Wak, ternyata tanpa mereka sadari atau guru-guru sadari, kami selalu mengintai dan mengintip dan mendengar percakapan. Ceritanya begini, Wawak yang bawa dupa tadi itu bilang, ini pocong penasaran, katanya gitu dibilangnya. Coba tanya sama anak-anakmu, waktu itu ada nggak nabrak sesuatu atau apa gitu dibilangnya. Yang bener Pak ya. Nah, baru sore itu penjaga sekolah sama Wak ini yang bawa dupa sama 3 guru menelusuri tempat yang kami tuju itu Wak. Nah, ya kan,
tujuhnya disitulah tahu bahasanya itu ternyata kuburan, Wak. Kuburan keramat yang udah mungkin nggak terurus lagi dan terabaikan. Karena apa? Patok itu waktu ditendang Dedi sama Juden itu patah itu kayu gitu aja, Wak. Kayu segini gini, jadi kena saking sibuknya nyari bunglon itu patah gitu. Nah, dibilangnya ini ada yang matahkan, ini harus kita apakan ini gitu, kalau enggak nanti malam dia datang lagi gitu dibilangnya. Gimana caranya, Wak? Udah nanti malam kita apa dulu gitu. Ayo balik ke tenda sore. Ayo anak-anak mandi sore. Mandi lah. Kami dibilang kalian 4 mandi duluan. Oh, kenapa Pak? Jangan di sungai-sungai, bahaya. Kenapa? Kami melintasnya agak arah-arah yang sangat mengerikan karena gitu kan, karena jalur sungai itu mungkin karena kami masih SD, pikirnya kami ini ditakutkan kalau tenggelam, hanyut gitu. Mandi dari sekolah kami luar jebur di baru duluan. Wah, sampai jujur ya, itu kan ada bak itu kan. Berendam aku, nggak peduli, masuk aku belum. Nah, dengan bulat-bulat telanjang aku akan TB, nah, tanpa pakaian semua, nyemplung aku berendam gini, Wak, di bak itu. Bak kamar mandi sekolah. Keluar lagi aku sabunan. Ini berendam lagi sampai digedor-gedor pintu. Baru aku cepet-cepet mandi. Nah, keluar sampai itu sholat maghrib lah bersama. Habis itu makan bersama. Dan ini kan malam kedua. Nah, itu kan malam Sabtu dan malam Minggu, malam kedua. Dan mungkin ya dibilang malam mana ya, masih malam satu malam lagi kan, itu persami dari hari malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin. Nah, Sabtu Minggu. Jadi, Wak, pas malam itu kami dikumpulkan di sekolah, nggak lagi di tenda dijaga. Nah, di sekolah, Wak, ya, ternyata waktu malam udah lelap semua, sampai penjaga sekolah ini tertidur juga lah, sunyi. Tahu kenapa, Wak? Tiba-tiba lampu mati semua. Bep, mati, gelap ruangan itu. Bingung orang kan, wayo, ada yang takutan, ada yang apa ya kan, ada yang nangis minta pulang. Bayangin aja, masa jam 11 malam minta pulang. Aku kan sama kamu kan, aku duduk disuruh duduk dekat jendela tuh, udah terbangun lah, mati lampu gitu ya. Mana nih guru-guru lah sibuk mau cari lilin. Untuk rupanya guru-guru udah mempersiapkan, Wak. Jadi bawa lilin, pasang lilin, Wak, di setiap asuhan biar anak-anak tidak ketakutan. Nah, Wak, waktu lilin itu terpasang, Wak, pintu kelas kami yang kosong, yang paling sudut dekat kamar mandi, seperti digedor-gedor. Kaget semua. Udah ketakutan, ada yang nangis, ada yang apa ya kan. Udahlah, guru-guru menjaga kami, Wak, menjaga kami semua. Dan 2 guru lah sama penjaga sekolah tadi keluar mengecek apa yang terjadi. Ngecek, padahal pintu itu dikunci, Wak, digembok, tapi digedor gitu cek, nggak ada apa-apa. Nah, aduh, merinding aku nih, Wak. Ketika guru dan penjaga sekolah itu mau kembali, nah disitulah dikejutkan, Wak. Berdiri sesosok tadi pocong di tenda tempat kami kayak yang kami tidurkan, cuma kosong. Kami kan disuruh sekolah di ruangan, berdiri tegak gini, Wak. Udahlah, Wak, ketakutan 2 guru ini sama apa tadi penjaga sekolah udah masuk, udah. Lalu, Wak, nggak lama bunyi itu, Wak, buk, kayak orang cuman bilang begini, buk gitu, di antara
pintu kami itu kan ada teras gini. Nggak di teresnya juga. Udah lilin tiba-tiba satu persatu mati. Tep 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 tep. Jujur Wak, pada saat itu sangat mencekam dan mengerikan sebenarnya. Sampai kawan-kawanku ada yang menangis, ada yang cemana dibilangnya nggak tahan karena apa? Dengar suara dub dan suara erangan, entong rang, gitu-gitu. Suara erangan itu terus. Ya, aku dan kawan-kawan bilang, wah gawat nih, weh. Mana kita mau pulang ini? Ya, guru-guru pun udah menjaga sih, kan udah ada yang merangkul, yang anak-anak yang nangis tadi kan, untuk menenangkan. Pokoknya malam itu Wak, jelas asli diganggu terus oleh pocong ini. Nah, sampai menjelang azan subuh barulah tidak ada gangguan tadi. Kenapa? Gangguan pocong ini terus buk terus suara erangan. Dihidupi lilin dimati lagi, dihidupi lilin. Jadi ada yang tukang masang lilinnya, ketika mati pasang lagi. Kami kan disediakan di satu lokal atau di satu kelas. Jadi kelas yang samping kami itu kosong. Jadi di situ kadang kayak mejanya, suara meja dibanting lah, suara meja kursi bergerak lah, menggesek-gesek gitu-gitu, nggak ada gubak berisik. Jadi kami nggak tidur, ada yang nangis. Jadi kami begadang malam itu. Dan sepakat guru dibilang, yuk kita kembalikan aja pulang anak-anak ini, kita sampai sini aja persaminya, katanya dibilang. Baru ternyata gitu udah ngomong, datang nggak orang apa nih, paranormal lagi atau dukun tadi atau orang pintar tadi Wak, datang. Nah disitulah kumpul semua, baru dibilang bahasanya ada makam yang kita temukan tadi itu patah dan dia tidak senang dengan kejahilan atau yang membuat patah. Nah jadi dibilanglah sama guru, siapa ini yang sana diselidiki lah Wak, kan Wak, diselidiki nih Wak sama guru-guru. Ya si Dedi dengan jujur dibilangnya gini, angkat tangan, Pak kami nggak sengaja gitu nabrak kayu di situ, dibilang. Nah sama paranormal ini bilang itu bukan kayu, itu patok kuburan, katanya. Kagetlah kami, masa kuburan ada di tengah hutan rambung merah, gitulah. Baru diceritakan lah bahasanya itu makam keramat yang mungkin jarang diketahui orang, karena kan kalau rambung merah ini nggak terawat, apalagi yang pemilik ladangnya udah tidak lagi merawat dan telah meninggal lama, jadi terbiarkan. Maka itu semak rambung mati namanya bahasa apanya ini. Jadi dibilangnya kita harus selesaikan ini supaya tidak mengganggu lagi. Udah seharusnya dibubarkan persami ini pada hari terakhir, enggak Wak. Rame-ramelah para guru dan murid laki-laki dan sebagian murid perempuan sama guru itu ditinggal di lapangan. Jadi kami di depan, di mana ya? Kalian tunjukkan di mana tempatnya ya, sama ini tunjukkan lah. Ini tunjukkan Pak. Ini dia sampai patah serak. Dia bilangnya ini harus dibongkar, masukkan lagi. Udahlah, kami masukin lagi nih Bang. Kayu-kayu tadi, terus cari lagi kayu, pasang lagi patok. Suruhlah baca kami Al-Fatihah, suruh ngikuti guru yang baca Yasin, suruh berdoa gitulah, minta maaf katanya gitulah ya kan. Aku sih jujur Wak ya, sebenarnya kalau dibilang seperti itu dulu antar aku doanya ya asal-asalnya, karena ada biasa Wak jumpa seperti itu gitu kan dari kecil itu. Udahlah, udah selesai, balik kami ke tenda-tenda. Udahlah. Nah sore Wak, sore kan udah dibubarkan ini, nggak dilanjutkan lagi ternyata. Kami suruh pulang. Nah ada yang diantar, ada yang apa kan, diantar semua ya kan. Jadi banyaklah truk-truk sawit dulu masuk ke halaman sekolah dan bawa tenda-tenda dibongkar, semua dipulangkan kami ke rumah. Aku dan teman-teman pun diantar ke rumah.
Sampai rumah turun, bilang kan, sampai ucap salam aku, assalamualaikum. Salam, kata istri Pak Rambe. Loh, apa udah siap persaminya? Ini masih hari apa? Hari Minggu, katanya. Kan satu malam. Udah Wak, semua suruh pulang Wak. Kenapa? Nggak tahu, gitu aja lah ya kan. Udah makan kau? Belum lah Wak, mana nah? Makan lah. Kita duduk sambil aku gantuk. Judin pun gitu, ditanyain mamanya, kok pulangnya cepat? Ayer pun gitu ternyata ditanya mamanya. Dedi pun gitu. Kenapa namanya persami itu ya harusnya pulangnya di hari Minggu malam tuh, malam Senin itu di malam terakhir sebenarnya. Ya udah, berhubung kami itu kan libur, udah diem aja aku nih ya dengan kejadian gini kan. Ternyata Wak, cerita ini nggak sampai di sini Mak. Pocong ini terus mengikuti kami Wak. Ternyata ini buktinya, waktu kami malam udah di rumah kami, udah melupakan kejadian di persami tadi. Nah, persami tadi, jadi kami itu main malam itu jalan-jalan di dekat daerah rumah Ahyar. Ada kibotan, ada orang hajatan. Ini nonton lah seperti biasa, aku Majudin dan Ahyar dan Dedi nonton dengan sepeda BMX kesayangan kami. Nonton kami sampai malam Wak. Senang-senang kan. Neng orang joget lah, neng apa kan. Nah itu pulang kami Wak. Pulang sekitar jam 2. Memang awalnya sama si Ahyar dibilang, weh nginep rumahku aja weh, jauh kalian ini. Udah nggak usah lah, udah gitulah ya kan. Dedi udah duluan pulang karena lebih deket Dedi daripada kami. Udah aku Majudin tinggal berdua, nyantai kan, nggak ada kayak kejadian. Nyantai kami gini sepeda mau BMX dengan asik kami nyantai Wak. Tahu Wak, ketika melewati kampung blok 9 ini, udah mau ya paling 3 blok lagi lah kami mau mungkin sampai rumahku Wak. Tiba-tiba Wak, ada sesuatu jatuh gini Wak, boom, menghadang kami. Memang nggak deket Wak, dinding lagi nih Wak, nggak deket, jauh. Berhenti kami, loh ada yang jatuh Cil, apa itu? Kata Judin kan, paling karung itu, tapi dari mana jatuhnya? Kami tengok gini lah, sawit-sawitan dulu kan. Oh, kok bisa pula ada di atas ini? Gitu, berhenti kami. Berhenti, dipegang tangan aku sama Judin, jangan maju Cil. Cil, balik ke rumah Ahyar. Udah jauh balik, bodoh kau. Berjalan aku, tapi aku itulah Wak ya, diajari Wak Olot. Sebelum apa, aku cari batu aku Wak, batu pegang ya kan. Ayo deh, Judin udah antara berani antara enggak, antara maju antara enggak, aku nggak peduli. Batu ini tengok lah kan, aku tengok nih maksudnya. Gitu mau dekat aku Wak, jarak sekitar ya paling sekitar 15 meter gitu Wak. Berdiri dia tegak gini Wak, hujas. Udah nggak gena-gena si Judin menjerit-jerit pocong gitu, sampai dia kan besar Wak, badan aku digusuk-gusuk gini, gusuk-gusuk saking takutnya. Aku bilang tenang kok, tenang gitu kan. Udah dan jerit-jerit nggak gena, jelas Wak, berdiri tegak, jaraknya di 15 meter dari kami. Nah, batu tadi ini udah goyang-goyang gini kan. Aku bilang lah, kalau kau memang ngantuk, aku lempar kau. Nah, tapi kalau kau ini ninja sawit, bendol-bendol lah kepala kau gitu. Aku lempar Wak. Wak. Rupanya ternyata di situ aku beritahu Wak, hantu itu nggak bisa Wak dilempar. Kayak gitu aja gini, gitu. Kayak bahasa karton-karton tuh gini, nggak kena gitu. Nggak kena, cuk gitu ya. Berdiri tegak dia. Udahlah, tanpa babi baba, ya kan? Balik kami sepeda, muter kami Wak. Masuk hati mau ke rumah Ahyar, ngebut aja ini, kebutan ini. Aku ini si Judin ngikut aku, udah gitu Wak. Gitu masuk ke rambungan Sopindo Wak. Tiba-tiba rantainya si Judin
lepas. Udahlah, jerit-jerit dia, tolong Cel, tunggu aku Cel, tunggu. Balik lagi aku tunggu, bener-benerin lah, kita mau bener itu lah Wak. Nah, seperti dilempar batu kami Wak. Sepeda Judin bludak, kaget kami, sampai ngelempar ini. Kami tengok di rambungan Sopindo itu kok nggak ada orang, apa gitu. Cepat-cepat lah aku betuli kan. Judin udah save apalah, udah kemana takut menggali. Udah selesai, udah ayung lagi. Gitu kan. Nah, ternyata Wak, gitu sampai tikungan mau sampai ke rumah Ahyar. Cek, situ sepeda kami tiba-tiba berat. Nah, berat. Padahal nggak jauh lagi nih, udah nampak perkampungan rumah Ahyar ini. Sopindo, kompleks Sopindo. Berat ini. Gini kami dayung-dayung, kan? Dayung tengok belakang, kok nggak ada apa-apa, tapi kok berat gitu. Sampai Mas Judin bilang, angkatin. Diangkat, kok berat gitu, nggak bisa diangkat. Udah digeletakkan aja nih sepeda sama Judin, lari dia. Aku ditinggal lah, aku lari juga lah Wak. Tinggal sepeda, lari sekencang-kencangnya sampai pintu rumah Ahyar, digedor sama Judin, gitu. Udah dibuka sama bapaknya, ya, padahal udah jam 12 lewat ini. Dibuka, apa kalian ini? Kok lari? Mana sepeda kalian? Di sana Pak. Gitu aku bilang. Loh, di mana? Kok ditinggal? Gitu. Iya, masuk dulu, minum, kasih minum kan. Cerita Judin, gini jumpa pocong gini. Nah, di Ahyar pun rupanya udah cerita sama bapaknya masalah di Persami. Ya udahlah, kami tidur di rumah Ahyar akhirnya. Pagi-pagi kami diantar sama bapak Ahyar. Untung alhamdulillah Wak, sepedanya tidak ada yang ngambil dan tidak ada yang mencuri. Masih tergeletak di pinggir jalan masihan, dengan bentuk yang waktu Judin campakkan itu ke arah kiri, dan sepeda aku ke arah kanan gini, tergeletak. Udahlah, suruh ambil. Nah, kami kan dibonceng naik kereta ya, kan aku bilang tadi bapak Ahyar kan staf admin Sopindo, jadi dapat jatah ataupun fasilitas dari perusahaannya. Sepeda kami tetap diiringi sampai pulang ke rumah. Bapak Ahyar cerita sama Pak Rambi, kenapa anak-anak ini tidur di rumah. Cerita, dibilangnya, alah kancil inilah, kalau enggak hantu ya main-main ular lah, main mancing lah, ada aja masalah ini, gitu dibilangnya. Nantilah Bang, ku tanya dulu Atuk gimana, atau Wak Olot, gitu lah dibilang. Gara-gara Persami nih sebenarnya Wak, aslinya. Nah, selesai itu pulanglah bapak. Kesalahan kami ternyata Wak, ya kan? Kenapa pocong itu mengikuti aku, Dedi, Ahyar, dan Judin? Ternyata gara-gara Dedi dan Judin yang menendang atau membuat patah patok itu, patok yang ditanam tadi itu, mungkin dia nggak terima gitu Wak. Harus gimana dia bilang patok itu, karena tahunnya gini Wak, setelah kejadian kami diantar, Wak Olot pun datang ke rumah dan pergi ke sekolah bercerita sama kepala sekolah. Kenapa kepala sekolah tidak menceritakan kejadian seperti ini dengan berterus terang kepada orang tua murid, gitu dibilangnya. Ceritalah kepala sekolahnya gini. Udah, jadi Mas Wak Olot, dia kan Wak Olot nih gimana dia bilang, lapor ke polsek kan dekat sekolah kami SD itu dekat polsek. Lapor ke polsek baik kejadian ini. Nah, dari pihak polsek dikerahkanlah anggota untuk mengecek lokasi tempat yang dikatakan ini makam keramat gitu. Dicek, nah ternyata patoknya itu tetap tumbang, namanya kami tung cepik gini aja Wak, kan kayu itu. Jadi rupanya lumer, dia jatuh. Nah, jatuh. Jadi dengan bantuan polisi tadi dua ini dibongkar makam ini. Ternyata memang makam. Ditemukan tengkorak, udah berbentuk tengkorak. Dah
karena tidak tahu siapa keluarganya, tidak tahu namanya, ya kan, dibungkus sama pihak polsek, dibawa dulu ke polsek, dicuci sana semua, dimakamkan di tempat pemakaman umum di daerah Bandar Duren. Nah, Bandar Duren ini memang jauh dari kampung, nggak jauh kali dari kampung kami, hanya sekitar 1 kiloan. Dimakamkan secara baik di pemakaman umum. Setelah itu, Wak, pulang Allah udah selesai mengikuti semua. Nah, aku dibilangnya, kau Cil, makanya kalau apa tuh malam tengok, kalau ada apa patok atau kayu. Aku bilang, Mak, bukan aku, Wak, orangnya apa Judin kok sama Dedi. Bilang, udah sama aja, kalian kan berempat sama aja. Hah? Udah dikumpul ya kami dimarahi sama Wak Olot kan. Nah, udah selesai. Lain kali jangan kayak gitu ya. Ya, Wak, gitulah udah. Nah, semenjak itu, Wak, kami tidak lagi diikuti ya. Ini kalau aku bilang ya, Wak, ya, sangat menyeramkan. Karena apa? Hanya gara-gara patok patah, kok bisa dia nggak terima terus mengikuti kami, dari kami Persami sampai ke rumah. Nah, si Dedi itu, si Air juga diikuti. Karena apa? Waktu Dedi mau ke kamar mandi ya, kamar mandi Dedi itu kan dulu kamar mandi kami, cerita yang gini, kamar mandi itu kan nggak di dalam, di belakang, tapi nggak semua ketutup, hanya segini. Nah, waktu Dedi mau buang air kecil, ini cerita Dedi ya, karena selalu diikuti emang gini dah, udah, Mak, ternyata di balik tembok nih nongol pocong tadi. Kaget Dedi sampai nggak dibersihkan kencingnya, sampai maaf cakap itu celananya nggak dinaikkan masuk ke rumah, jublok masuk ke kamar, sampai bapak mamanya heran. Nah, Ayar pun ternyata seperti itu. Nah, waktu keluar mau buang air besar di belakang gitu, dia mau apa, jongkok, pocong ini sudah ada berdiri di tembok kamar mandi, udah lari. Nah, inilah Ayar cerita dan Didi cerita sama aku. Kalau Judin itu cerita sama aku kan, sama aku gini, aku juga aku pas lagi tidur, aku kan tidur di kamar sendiri katanya kan. Nah, diketok-ketok jendelaku, tok 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 gitu. Yang aku bangun, aku takut, keluar aku lah kamar, masuk ke kamar bapakku, gitu bilangnya. Tidur di samping bapaknya dia, gitu juga diketok-ketok, tok tok tok, nggak bisa tidur dia. Sampai bapaknya, udah tidur kau, dingin tidur, mau mencoba merem tapi nggak bisa juga karena dengar ketokan itu. Dibilang lah, Pak, aku dengar ketokan, Pak. Mana? Dengar apa? Tok 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 tok, jendela yang diketok-ketok. Nah, bapaknya ini kan tinggi besar dan sebagai dukun sih aslinya. Berdiri dia. Dibilangnya, loh, kenapa kau ini ngikuti anakku? Digituinnya, kata Bapak Judin. Bapak Judin kan dukun, jadi ngerti. Bangunlah mamanya. Apa, Bang? Udah tidur kamar aja kalian, biar aku yang ngapain nih, katanya. Udah. Bapak Judin kan ada alat-alat itunya juga, Wak. Alat sesembahan entah lupa. Jadi udahlah, dia apa-apain. Keluar Bapak Judin, udah ketemu di jendela kamarnya itu berdiri tegak. Tadi lempar garam, tadi apalah, Peggy pocongnya itu tegak, Wak, berdiri di pas di jendelanya itu. Makanya ternyata dia nggak ketok-ketok, Wak, kata Bapak Judin ini. Kepalanya dijeduk-jeduk gini, jadi dikira itu ya ngetok-ngetok kayak dek 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 dek, padahal kepalanya dijeduk gini, dek, gitu. Udahlah, terakhir si Judin di dep lah. Di dep itu maksudnya ditanyai secara bapaknya. Udah, Bapak Judin mengaku. Kalau aku itu, Wak, kejadiannya itu lah sama Judin, jelas diikuti terus aku. Nah, kalau di rumah kan aku jarang keluar ke kamar mandi kalau malam, di rumah aja kamar. Kalau di kamar
jujur aku tenang, aman, karena dari kecil sampai aku besar, yang ku ceritakan dari awal aku ditemani sama sesosok kuntilanak yang mirip dengan ibuku, tetap selalu ada di kamarku, kadang di samping kamarku atau di luar kamarku, kadang di sumur lama kami dia nongkrong. Jadi aku agak lumayan tenang gitu Pak, gitu. Jadi kalau di rumah aman, tapi kalau aku keluar ya gitu, yang kejadian aku majuin naik sepeda, debuk, ternyata pocong. Oke Pak, sampai di sini dulu cerita horror story kita kali ini. Sebuah kisah nyata yang asli aku alami sendiri, nyata, asli, bukan settingan Pak. Nah, oke Pak, sampai di sini dulu. Kita lanjut ke part selanjutnya dengan cerita horor yang lebih menyeramkan lagi dari kisah nyata yang aku alami lagi. Ini cerita aku ini sampai ketika aku sampai tua tetap aku ceritakan pengalaman aku, karena jujur Pak, semenjak kejadian aku hilang di Kampung Bunian, aku sering mengalami sebuah teror-teror horor atau penampakan. Nah, nanti aku akan ceritakan terus sepanjangnya. Nah, sebelumnya aku mengucapkan banyak terima kasih kepada uak-uak di sana yang telah menonton terus cerita horor storyku, sebuah kisah nyata yang aku alami sendiri ini. Nah, Wak, sampai di sini dulu ya. Ketemu kita malam ini, sebuah cerita horor story, kisah nyata yang aku alami sendiri dengan judul Saat Persami Aku Diikuti Pocong, dan selalu diikuti pocong aku bersama teman-temanku hanya gara-gara suatu hal yang sangat sepele. Akhir kata saya mengucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di cerita horor story selanjutnya, sebuah kisah nyata yang aku alami sendiri. Akan ada cerita horor yang lebih menegangkan dan menyeramkan lagi. Oke Pak, jangan lupa dibantu dikit Pak ya, like dan subscribe-nya. Inti cerita malam ini Pak, bila kita Pak di suatu tempat yang mungkin kita sangka, atau di hutan, atau janganlah kita sembarang melangkah atau menginjakkan kaki. Bila ada sesuatu yang sangat mengganjal atau sebuah patok ataupun apa, kita nggak tahu kalau itu kuburan keramat, kuburan yang lama terabaikan ya. Janganlah apa, kalau lebih baik kita lihat dulu. Kalau kita patahkan, segeralah kita laporkan dari pihak-pihak, dari entah keluarga, entah dari warga ataupun polsek setempat, agar makam ini bisa dipindahkan secara baik dan benar dan dimakamkan dengan layaknya. Nah, karena kejadian malam itulah kita harus jadi wanti-wanti. Kejadian aku di Persami itu, kenapa selalu ceroboh, aku dan teman-temanku ceroboh. Oke Pak, sampai di sini dulu cerita horror story, kisah nyata yang aku alami ini dengan judul yang menegangkan, yaitu Aku Diikuti Oleh Pocong. Saya akhir kata mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.